Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rinjani dari semester 3 Prodi Penjaskes. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Plato dan Aristoteles. Mata kuliah Kinesiologi Bapak Rahmat Dodi Arisna MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Plato. Plato itu sendiri dengan nama asli Aristokles, nama panggilan Plato. Tempat tanggal lahir Athena 428 sebelum Masehi. Ayah kandung Ariston, bangsawan keturunan Raja Kodrus. Ayah tiri Piralampes, ibu kandung Periktion, keturunan Solon. Situasi politik Plato besar pada saat Athena kalah dalam perang Peloponnesos yang disebabkan oleh kegagalan sistem pemerintahan demokratis. Plato ingin masuk ke dalam kelompok 30 pemegang kekuasaan saat itu, tetapi perilaku diktaturnya menyebabkan ia mengurungkan niatnya. Kelompok 30 tumbang dan pemulihan pemerintahan demokratis dan Plato berniat kembali berpolitik. Selanjutnya, harapan kandas ketika gurunya dihukum mati karena dianggap meracuni kaum generasi muda. Dan kenyataan ini menyebabkan ia berpikir bahwa sistem pemerintahan negara akan menjadi baik manakala dipimpin seorang filsuf yang dianggap bisa membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Filosof. 7 sifat mulia yang dimiliki oleh para filsuf. Yang pertama, gemar akan pengetahuan. Yang kedua, pencinta segala hal yang mulia. Yang ketiga, hidup dalam cinta kasih. Yang keempat, cinta akan kebenaran. Yang kelima, mengejar kesenangan dan kebahagiaan jiwa, bukan kesenangan dan kebahagiaan jasmani. Yang keenam, pengendalian diri. Dan yang terakhir, tidak picik dan tidak jahat. Pengaruh filsuf pada Plato. Yang pertama, Sokrates berpengaruh dalam mengenal nilai-nilai kesopanan yang menjadi norma dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Herakleitos, yaitu mengajarkan bahwa segala sesuatu senantiasa bergerak dan berubah, sehingga realitas senantiasa ada dalam proses yang terus-menerus. Dan selanjutnya Parmenides, yaitu yang ada itu ada dan tidak ada itu tidak ada. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah, tidak ada yang mengalir di dalam dunia. Ide adalah karakter fundamental dan realitas itu permanen yang bersifat tidak berubah. Selanjutnya, orpisme, yaitu tubuh dan jiwa tidak tarik-menarik. Jiwa terpenjara oleh tubuh, sehingga tugas manusia untuk membebaskan jiwa dari penjara tubuh. Kemudian, Pitagoras, tubuh adalah kubur dari jiwa. Ketiga gelombang pemikiran Plato, ada 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pertama, the first wave. Gagasan pria dan wanita itu sama. Oleh sebab itu, harus memperoleh kesempatan yang sama, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, gelombang kedua, the second wave. Gelombang menghapus perkawinan dan keluarga kami untuk membentuk suatu keluarga besar, yakni negara, sehingga semua orang bersaudara di dalam negara. Dan yang ketiga, yang terakhir, gelombang ketiga, the third wave. Gagasan mengenai filsuf raja hanya apabila para filsuf yang menjadi penguasa, yaitu jika kekuasaan politik dan kecerdasan serta pengetahuan yang tinggi menyatu di tangan para cendekiawan.
barulah negara akan dapat dipimpin dengan hikmat dan kearifan sejati. Filsafat Plato. Yang pertama bertumpu pada ide adalah realitas sederhana dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indera. Yang kedua, oleh karena itu, ide bukan sekedar gagasan yang hanya berada dalam alam pikiran manusia. Yang ketiga, ide bukan sesuatu yang subjektif, tetapi objektif dari daya pikir manusia. Yang keempat, ide berkaitan satu sama lain dan menyatu dalam realitas. Yang kelima, penyatuan ide ke dalam satu realitas yang ada disebut persatuan koinonia. Dan selanjutnya, ide itu hierarkis. Yang di puncak adalah ide yang baik yang menerangi seluruh ide yang ada. Ekstensi jiwa manusia. Jiwa manusia dalam ekstensinya di dunia terdiri dari 3 bagian, yaitu pikiran, kedua semangat, ketiga keinginan atau nafsu, epitomia. Jiwa penghubung dunia ide dengan dunia inderawi. Pengetahuan adalah ingatan. Mengetahui berarti mengingat. Disinilah Plato dikategorikan sebagai filosof idealisme realistis. Tujuan negara, kesenangan dan kebahagiaan. Tujuan hidup manusia, kesenangan dan kebahagiaan. Moral dasar, ide yang baik dan bijak adalah ide yang tertinggi yang ada di dunia. Selanjutnya, bagi yang berpengetahuan, mereka yang bijaksana dan berbudi baik dan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Yang ketiga, etika moral Plato adalah etika moral yang didasarkan pada pengetahuan. Sedangkan pengetahuan hanya mungkin dicapai dan dimiliki lewat dan oleh akal budi. Etika Plato sering disebut juga etika rasional. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara adalah mengupayakan dan memenuhi tujuan hidup manusia. Kesenangan dan kebahagiaan hidup tidak dapat diregukan lewat pemuasan hawa nafsu. Yang ketiga, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang baik sesungguhnya terletak di dalam keberhasilan yang menghidupkan penuh kebaikan dan kebijakan. Bentuk-bentuk negara ada 2. Yang pertama terdiri dari 3. Aristokrasi, pemerintahan yang terbaik dan ideal karena dipimpin oleh orang yang terbaik. Yang kedua, timokrasi, bentuk kemerosatan aristokrasi ketika aristokrat muda mulai mengejar kepentingan pribadi. Yang ketiga, oligarki, kemerosotan timokrasi sebab demi meraih kehormatan dia berlomba-lomba memperoleh kekayaan di antara mereka dan menunjang kepentingan, akibatnya rakyat menjadi pencinta uang, lover of money. Yang kedua, bentuk-bentuk negara kan ada 2. Ini yang kedua. Demokrasi, kemerosatan oligarki ketika rakyat menyadari situasi yang semakin buruk. Orang miskin bertambah, mereka mau merebut kekuasaan dan membunuh orang kaya. Yang kelima, tirani, kemerosotan demokrasi ketika rakyat semakin lama semakin mengejar kebebasan, sehingga setiap orang ingin mengatur dirinya sendiri dan berbuat sesuka hatinya, sehingga timbullah anarki, golongan dan kelas dalam negara. 3 bagian jiwa manusia. Yang pertama, pikiran atau akal. Yang kedua, semangat atau keberanian. Yang ketiga, keinginan atau tubuh. Golongan di negara juga ada 3, yaitu 1. Para penasihat filosof. Yang kedua, pembantu atau militer, guardian.
Yang ketiga, penghasil kebutuhan, produsen. Definisi kesanggupan dan untuk meyakinkan persuasi orang lain agar orang yang telah meyakini itu melakukan apa yang telah diyakini sesuai dengan kehendak orang yang melakukan persuasi itu. Penyelenggaraan kekuasaan sama dengan paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selakunya ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anaknya. Yang kedua, sumber kekuasaan adalah filsafat atau ilmu pengetahuan. Keadilan individual berfungsi sebagai orang yang sanggup menguasai diri sesuai dengan panggilannya yang ditentukan oleh bakat dan kemampuan keterampilannya. 3. Tahap pendidikan. Tahap pertama, jenjang usia 20 tahun, materi pelajaran musik, gimnastik, militer. Tujuannya itu membentuk manusia yang bermoral tinggi dan dengan itu ia siap untuk menerima pengetahuan yang lebih luas dan dalam pada tahap berikutnya. Tahap kedua, jenjang usia 20-30 tahun. Materi pelajaran ilmu eksakta seperti matematika, astronomi. Tujuannya memperlengkapi manusia memperoleh pengetahuan akan kebenaran sejati. Yang ketiga, tahap ketiga, jenjang usia 30-35 tahun. Materi pelajaran dialektika, tujuannya dengan kemampuan intelektual yang amat tinggi, mereka akan sanggup meraih kebaikan serta keadilan. Itulah penjelasan tentang Plato dari saya. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles itu sendiri lahir di kota Stagira 384 sebelum Masehi. Ayahnya Nicomakhus, seorang dokter istana. Aintas II, ayahnya dari Philip Agung. Usia 17 tahun, belajar di Akademi Plato. 12 tahun berikutnya menikah dan memiliki anak Pitias dan mengabdi sebagai guru. Putra mahkota Macedonia, Alexander. Tahun 336 sebelum Masehi, mendirikan sekolah Lyceum. Istri kedua, Hirpilis, anak Nicomakhos, dan ia meninggal di Kalikis 322 sebelum Masehi. Situasi politik Aristoteles itu sendiri, penaklukan dunia oleh Alexander, Pro-Macedonia berkuasa di mana Aristoteles diangkat sebagai guru Alexander. Yang ketiga, Macedonia berkuasa di mana ia dicurigai karena kedekatannya dengan Alexander, didakwa dan diancam hukum mati karena pembelaannya dan menyelamatkan diri dari Athena untuk mencari perlindungan di Chassis, sebuah kota di Pulau Euboea. Perkembangan pemikiran Aristoteles. Yang pertama, masa studi di Akademi Plato. Yang kedua, masa pengembaraan di pantai Asia Kecil dan kembali ke Macedonia. Yang ketiga, masa mengajar di Lyceum. Filsafat pengetahuan Aristoteles. Esensi suatu objek diketahui oleh nalar manusia melalui abstraksi. Mencari prinsip-prinsip determinis esensi hakikat objek. Dalam objek itu sendiri memiliki feeling tentang realitas. Selanjutnya bermula pada hal partikular dan individu. Dan yang terakhir, metode pengujian dengan investigasi empiris dan kajian bermula dari bagian-bagian yang memperbaiki keseluruhan atau induktif. Karya-karyanya, yang pertama,
politics, yaitu mendeskripsikan tentang terbentuknya negara, menguji hubungan otoritas. Yang kedua, Nicomachean Ethics, yaitu tujuan alamiah manusia yang memenuhi wataknya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri bisa dicapai dengan mengupayakan kehidupan moral dan kebaikan intelektual. Yang terakhir, retorik dan metafisik. Premis etis tentang Aristoteles. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang dimiliki kehendakan bebas. Yang kedua, politik adalah ilmu praktis. Dan ketiga, ada hukum moral universal yang harus dipatuhi manusia. Yang terakhir, negara adalah institusi alami. Premis terbentuknya negara. Yang pertama, mendefinisikan negara sebagai komunitas, keluarga, dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna, atau koinonia. Yang kedua, terbentuknya negara karena adanya keterhubungan yang bersifat organis antar warga negara atau organisme. Yang ketiga, persekutuan didasari oleh keakraban, kelestarian, kesatuan, dan keutuhan. Yang terakhir, negara sebagai persekutuan hidup yang berbentuk polis, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Acuan relasi kekuasaan mengacu pada hubungan yang dimiliki kehendak bebas, jiwa sebagai pengatur atau aturan despotik. Dan nalar adalah pengatur nafsu atau aturan konstitusional. Dan ada 3 hubungan dalam niat relasi kuasaan. Yang pertama, majikan dan budak, hubungan yang tidak setara atau despotik. Yang kedua, suami dan istri, hubungan setara atau konstitusional. Dan yang ketiga, terakhir, ayah dan anak, hubungan setara, loyalitas. Filsafat pengetahuan. Esensi suatu objek diketahui oleh nalar manusia melalui abstraksi. Mencari prinsip-prinsip determinisme, esensi, hakikat objek dalam objek itu sendiri, memiliki feeling tentang realitas. Bermula pada hal partikular dan individu. Dan yang terakhir, metode pengujian dengan investigasi empiris dan kajian bermula dari bagian-bagian yang memperbaiki keseluruhan atau induktif. Sekian presentasi saya tentang Plato dan Aristoteles. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dah.